Turnamen balap mobil hari ini, nasional ke-21 segera mulai. Tapi Yosef Cahyo juara 9 kali, pusat perhatian. Masih belum mendaftar. Kapan dewa balap yang menghilang? 5 tahun akan kembali. Kini jadi fokus terbesar. Apa masih belum ada kabarnya? Belum ada. Yosef, di mana kau? Semuanya, turnamen balap mobil ini sudah sampai di titik akhir. Sekarang masih terdepan. Catapult. Yosef juara 8 kali, dewa balap. Yosef, di mana kau sekarang? Pak Wilson, aku masih di posisi pertama. Percaya padaku. Kali ini pasti juara ke-9. Nggak perlu. Sekarang kurangi kecepatan, kalah dalam balap kali ini. Apa? Kenapa? Ada yang habiskan 20 triliun untuk taruhan kau kalah balap ini. Selama kau kalah, tim balap kita bisa menang 20 triliun. Pak Wilson, aku nggak bisa. Nggak bisa apanya? Segera kurangi kecepatan. Selesai, aku kasih 40 Pak triliun. Wilson, aku balap bukan demi uang. Yosef, kau berani? Maaf, aku cuma mau menang. Kau. Pak Wilson. Gimana kondisinya? Pak Wilson, Yosef, menang. Apa? Bajingan. Di mana dia? Panggil dia ke sini. Baik. Cepat panggil Yosef ke sini. Apa? Kenapa? Hawk Wilson, setelah ambil piala, Yosef menghilang bersama istri dan anaknya. Apa? Yosef. Bagus. Kau berani. Dimanapun, jangan sampai aku temukan kau. Sini, Rooney. Rooney, dia adalah ayah kau? Bukannya kau bilang ayah kau adalah bos? Kenapa malah tukang antar makanan? Aku? Sudahlah, kami pulang dulu. Ayah, untuk apa kau datang ke sekolah? Hari ini ulang tahun ke-18mu. Sini lihat, ayah belikan kue ulang tahun. Cepat ambil. Nggak perlu, bawa pulang saja. Nanti aku masih mau latihan mobil. Latihan mobil? Latihan mobil apa? Turnamen balap mobil nasional ini, aku sudah daftar. Apa? Kau nggak boleh balap. Kenapa? Nggak ada alasan. Gimana pun kau nggak boleh pergi. Ikut aku pulang. Ayah, kau tahu aku suka balap sejak kecil? Kenapa nggak kasih aku balap? Aku sudah tahu, karena dulu kau pembalap amatir. Kau tak berhasil, kau terus gunakan pengalaman gagalmu untuk tekan aku. Bukan. Dengarkan aku, Rooney. Cukup, nggak perlu omong lagi. Aku pilih jalanku sendiri. Nanti aku jadi dewa balap seperti Yosef. Bukan seperti kau, yang selamanya jadi tukang antar makanan. Rooney. Rooney, tak sangka 18 tahun. Kau malah ikut jalanku. Nggak boleh. Aku takkan biarkan kau ulangi kesalahanku. Leon, gimana tim balap? Pak Tanu, akhir-akhir ini semuanya normal. Tahun ini banyak bibit unggul. Harapan besar capai 3 besar kota dan dapat kesempatan ikut turnamen nasional. Untuk ini harus dipercepat. Aku sudah hubungi Pak Wilson. Selama klub kita bisa menang 3 besar, dia akan sponsor tim balap kita. Pak Tanu, tenang saja, pasti nggak masalah. Siapa yang performanya paling baik dalam tim? Sekarang Rooney Cahyo performanya paling baik. Yang barusan lewat. Rooney Cahyo? Tanu, aku boleh sponsor turnamen kau. Tapi ada syarat. Kau harus bantu aku cari orang. Hawk Wilson, perintahkan saja. Kau perhatikan. Apa ada seorang pembalap muda dengan nama Cahyo? Cahyo? Pak Wilson? Bukannya dulu. Yosef sudah.
Dulu nggak sempat tangkap dia. Tapi setahuku, sekarang dia punya seorang putri. Kau ingat yang namanya Cahyo? Nggak satu pun boleh dipertahankan. Miko, kau tak akan menang dariku. Rooney, jangan sombong. Performa mobilku lebih bagus dari kau. Satu putaran lagi, kau tunggu kalah saja. Sekarang waktunya. Astaga, teknik drifting ini nggak betul. Apa mungkin? Miko, kau kalah. Rooney, kau curang. Keterampilan kau kurang. Kau sudah kalah malah bilang aku curang. Apa standar teknik tikung kau? Kau sengaja potong mobilku. Aku sengaja? Cukup. Nak, siapa yang ngajar kau? Teknik tikung tadi? Pak Leon, siapa dia? Dia adalah bos tim balap kita. Juga ayah Miko. Apa? Ayah, kau harus tegakkan keadilan untukku. Dia pakai teknik ilegal. Potong mobilku. Buat aku tak berakal. Nak, aku tanya terakhir kali. Siapa ayar teknik barusan? Aku latihan sendiri. Omong kosong. Teknik tadi jelas terkenal. Saat penampilan pertama Yosef, jawab. Apa hubungan kau dengan dia? Yosef? Ayah, cepat turunkan aku. Naik motor kau ke sekolah. Buat malu saja. Hati-hati. Ayah, kau pandai drifting? Enggak. Enggak mungkin. Dia enggak mungkin ada hubungan dengan Yosef. Gak mau jawab. Pak Leon. Batalkan kualifikasi turnamennya. Keluarkan dari tim balap kita. Kenapa? Jelas aku pembalap terbaik. Gak ada alasan. Hari ini aku tak hanya pecat kau dari tim balap, kerugianmu parusen. Kau harus bayar semua. Gak ada dasar apapun, gak paham. Pak Leon, Bos Tano sudah bilang, kenapa kau masih di sini? Cepat pergi. Cepat pergi. Lepaskan aku. Aku nggak salah. Kenapa harus pergi? Pergi sana. Rooney, Ayah, kenapa Rooney? mereka tuduh aku mau usir aku. Apa? Siapa kau? Nggak boleh bocorkan identitasku. Kalau enggak, Rooney akan dalam bahaya. Bos Tano, aku cuma tukang antar makanan. Rooney adalah anakku, dia masih kecil, nggak bijaksana. Mohon lebih pengertian. Nanti pulang, pasti ku ajari dia. Nggak akan ganggu kalian lagi. Ayah, kenapa kau lakukan ini? Jelas-jelas aku nggak salah. Diam kau. Kenapa aku harus diam? Aku jelas-jelas nggak salah. Aku suruh diam. Bos Tanu, mohon kemurahan hati. Apa boleh biarkan kami pergi? Bos Tanu, kau juga sudah lihat. Kami hanya orang biasa. Nggak seharusnya datang ke sini. Semuanya hanya salah paham. Atau begini. Aku wakili Rooney minta maaf. Aku minta maaf ke kalian. Apa gunanya minta maaf? Mobilku rusak. Apa kau nggak lihat? Kau harus ganti rugi. Setidaknya 400 juta. 400 juta? Oke. Aku boleh ganti rugi. Ayah, kenapa kau sudah gila? Kau setujui apa yang mereka bilang? Kenapa kau begitu nggak punya nyali? Rooney, ayah demi kebaikan kau. Demi kebaikanku, selama ini kau nggak pernah bela aku. Hari ini mereka sengaja targetkan dan tindas aku. Aku kira kau akan bantu aku. Ya, tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya pandai ganti rugi dan minta maaf. Memang memalukan. Kau punya ayah pengecut kayak kau. Rooney. 400 juta. Rooney, kapan kau bisa paham? Mudah untuk balas dendam, jalani hidup biasa. Yang paling sulit,
Rooney, makan sedikit. Makan? Apa yang kau tahu selain makan? Rooney, kenapa omong begitu? Aku adalah ayah kau. Sekarang mau pakai identitas saya tekan aku? Tadi di luar, kenapa kau nggak berani omong? Kau takut pada yang kuat, pahlawan kesiangan. Diam kau. Aku Yanji ibumu. Takkan kubiarkan kau sentuh mobil balap. Ibu, kau masih berani ungkit ibuku? Orang seperti ibuku memang buta karena nikah sama kau. Kau mau kemana? Gak usah kau pedulikan. Aku sudah dewasa. Aku perjuangkan sendiri yang gak bisa kau kasih. Balik. Lepaskan. Rooney. Gunung Cemira. Rupanya Rooney mau pergi. Ikut turnamen balap liar. Sejak kecil Rooney terobsesi dengan balap. Dia memang sangat berbakat. Tapi Fanny, apa aku beneran harus biarkan dia ikuti jalan lamaku? Sayang. Kali ini di turnamen Gunung Cemira, juara 1, hadiahnya 600 juta. Lihat, hadiah untuk kau. Fandi, apa kau boleh nggak ikut turnamen bahaya begitu lagi? Aku dan Rooney bakal khawatir pada kau. Nggak apa-apa. Sekarang aku adalah dewa balap pertama di Gunung Cemira. Ayo. Rooney, ayah sudah dapat uang. Bawa kau pergi ke taman bermain ya. Oke. Ayo pergi. Ayah ajak kau naik kereta gantung. Ayo. Fandi, pelan-pelan. Ibu, ayo sini. Datang. Vani. Fandi, pantas kau terima. Van, apa kau baik-baik saja? Aku antar kau ke rumah sakit. Fandi. Fandi, janji padaku. Jaga Rooney dengan baik. Jangan biarkan dia tersentuh mobil balap. Ibu. Vani. Setelah Fanny meninggal, aku nggak pernah pergi ke Gunung Cemira lagi. Juga bertekad nggak kasih Rooney sentuh mobil balap. Tapi nggak diduga, dia tetap saja ambil langkah ini. Balap liar di Gunung Cemira sangat rumit. Kalau dia pergi sendiri, pasti akan dijebak orang. Aku nggak boleh biarkan saja. Karena takdir nggak bisa diubah. Rooney, biarkan aku bantu kau sekali lagi. Teman lama temannya aku balap sekali lagi. Dia kira tikungannya bisa potong aku. Nggak kepikiran mobilnya hancur. Dan nggak bisa ikuti aku. Hei, mau apa? Apa tahu tempat apa ini? Tahu. Aku ikut turnamen balap hari ini. Apa? Kasih tahu Bos Cakra. Namaku Rooney Cahyo. Oh, sudah daftar. Oke.
Tunggu. Sini. Bos Tanu kebatian baruku. Kak Cakra segan sekali. Aku datang jalan-jalan hari ini. Biasanya terlalu sering nonton balap. Hari ini, lihat jalan liar. Bos Tanu tenang saja. Jalanku sini. Sangat liar. Masuk. Bos Cakra, di luar ada seorang gadis. Katanya mau ikut turnamen balap hari ini. Apa? Gadis? Siapa namanya? Kayaknya namanya Runi Cahyo. Runi? Kenapa dia lagi? Harry? Suruh dia masuk. Baik. Siapa itu? Masuk saja. Runi. Ketemu lagi. Kau? Kenapa? Semalam belum dijelaskan ke anakku. Hari ini malah ke Gunung Cemira. Nggak ada urusan aku kemanapun dengan kau. Berhenti sarkas. Oke, aku nggak sarkas. Tapi, ayah kau sudah janji ganti rugi. 400 juta. Kapan ditransfer? 400 juta? Kenapa gadis sepertimu berani ke Gunung Semira? Rupanya datang cari uang. Nak, apa kau tahu aturan Gunung Cemira? Tahu. Daftar minimal 20 juta. Tantang pembalap di Bos Cakra. Bergiliran. Hadiah awal 20 juta. Setiap menang sekali, hadiah ganda. Bagus. Gimana kalau kalah? Setiap kalah sekali, denda juga ganda. Turnamen 3 kali berturut-turut. Kalau nggak bisa bayar denda, langsung potong tangan. Kau memang tahu jelas. Kalau gitu, berapa uang pendaftaran yang kau bawa? Aku nggak punya uang. Nggak punya uang. Kenapa datang ke Gunung Cemira? Aku nggak ada uang pendaftaran. Tapi aku mau sekaligus tantang ke semua pembalap di Gunung Cemira. Apa? Aku bilang, aku mau tantang semua pembalap di Gunung Cemira hari ini. Kalau aku menang, aku mau Bos Cakra sponsor aku untuk ikut dalam turnamen Dewa Balap Nasional dengan nama pribadi, ditambah hadiah 6 miliar. Kalau kalah, aku bersedia potong kedua tangan. Menarik sekali. Aku hidup puluhan tahun. Nggak pernah ketemu orang yang begitu sombong. Hari ini kau sudah ketemu. Oke, karena kau buat permintaan ini, aku akan kabulkan. Nah, aku sudah kasih kesempatan. Tapi kalau kalah, nggak boleh nyesal. Bos Cakra, tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang aku katakan. Gadis, kalau tahu diri, segera nyerah saja. Nanti kalah, nggak akan bisa nangis. Yang nggak bisa nangis adalah kalian. Semuanya kasih pelajaran orang nggak tahu diri ini. Hari ini berkumpul para pembalap hebat di Gunung Cemira. Gadis yang kau kenal ini pasti bakal kalah. Kak Cakra, aku sarankan bawahan kau. Jangan terlalu anggap enteng. Si Runi walau sombong, tapi bakatnya memang hebat. Kemampuannya nggak bisa diremehkan. Iya kah? Kalau gitu, aku mau lihat punya kemampuan apa dia. Lando Ervan, gadis ini sangat sombong. Kalian berdua, kasih dia pembukaan dulu. Kasih dia pembukaan dulu. Boy. Gadis, aku lihat di mana kau sekarang.
Jaya, Kak Haris, gadis ini pandai drifting. Kami sudah dilewati. Marco, Cipto, cepat halangi dia. Baik. Kak Haris, gawat, aku juga dilewati. Apa? Gadis, aku sudah remehkan kau. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin begitu cepat. Sekarang waktunya. Nggak mungkin. Pak Cakra, dia sudah lewati aku gimana? Pak Cakra, aku sudah bilang, walau Runi sombong, tapi dia memang berbakat. Haris, nggak usah pedulikan dia. Biar dia di depan. Aku punya cara sendiri. Harry, kasih rintangan untuk gadis ini di depan. Baik, Kak Cakra, aku lakukan sekarang. Gadis, hentikan. Kau nggak bisa menang. Bicara kasar karena nggak bisa menang. Kejar aku baru ngomong. Oke, nanti lihat. Gimana kau mati? Ayah, aku akan buktikan. Kalau aku punya kemampuan untuk kejar hidupku sendiri. Kenapa bisa? Gadis, main denganku. Masih terlalu muda. Harry, siap-siap ambil mayat. Baik. Gawat Pak Cakra. Kenapa? AR86 naik gunung. Apa? Ayah, ayah, Runi, jangan tanding lagi. Ayo pulang. Nggak ada tapi. Kau sudah kalah tanding. Patuh. Dengan ayah, turun mobil. Runi, apa kau baik-baik saja? aku nggak apa-apa. Ayah, kenapa kau mendadak muncul di sini? Mobil ini dapat dari mana? Pulang nanti bahas. Kita pulang dulu. Ayo. Sialan dari mana? Beraninya buat masalah di Gunung Cemila. Sudah kuizinkan kalian pergi? Orang tua? Siapa kau? Aku ayahnya. Aku nggak setuju dia lanjut tanding. Kau bilang nggak tanding, langsung nggak tanding. Kau kira tempat apa ini? Bos, anakku masih kecil. Dia nggak bijaksana. Tanding kali ini pasti hanya kecelakaan. Karena aku nggak ajar baik. Kalau ada rugi hari ini, aku bersedia ganti rugi. Ganti rugi? Sini, Pak Tanu. Kau bantu kasih tahu. Apa syarat yang anaknya kasih? Anak yang kau besarkan ini lumayan. Tadi masih bilang, kalau kalah, dia bakal potong kedua tangannya. Sekarang kondisinya,
Kelihatan. Sepertinya dia kalah, bukan? Rooney, memang sembarangan. Aku? Bukan karena kau tak kasih sentuh mobil balap, kau tak akan begini hari ini. Kau, Sudah. Kalian berdua, jangan debat di sini. Hari ini aku mau jawaban. Siapa dari kalian yang bertanggung jawab atas masalah hari ini? Bos Cakra. Bukan? Tadi aku sudah bilang, aku bersedia ganti rugi. Nggak perlu paksa orang lagi, bukan? Aku paksa? Konyol. Anak kau. Yang mau taruhan, aku cuma mau kalian berani terima kekalahan. Kenapa malah jadi paksa? Berani terima kekalahan. Didasari dengan prinsip tanding. Dengan adil, apa kau berani bilang? Tanding kali ini adil? Apa maksud kau? Rooney, apa kau tahu kenapa mobil kau kecelakaan? Aku juga nggak tahu. Awalnya baik-baik saja. Mendadak ban pecah. Kau salah. Ban pecah dengan alasan. Pak Cakra, jelaskan padaku. Ini adalah alasan kau kalah. Kau sudah dijebak. Apa? Pria tua ini. Kenapa begitu paham? Apa mungkin dia punya latar belakang? Pak Cakra, apa kau nggak bisa kasih penjelasan? Penjelasan apa? Bukannya hanya kecelakaan normal? Jika kau rasa tanding ini tak adil, bisa kuatur tanding lagi. Aku buat kalian kalah. Oke. Aku. Rooney. Bukan nggak boleh. Kalau mau tambah sekali lagi. Tapi kali ini, aku yang tanding dengan kalian. Apa? Kau. Pandi, nggak salah dengar kan? Kau tukang antar makanan. Semalam mau belas kasihan di depanku. Hari ini kau mau bantu anakmu balap. Teman, silakan keluarkan SIM kau. Apa kau punya SIM? Ayah. Kegilaan apa lagi? Nggak usah peduli. Aku tekankan sekali lagi. Aku boleh tanding sekali lagi dengan kalian. Kalau aku kalah, aku bersedia wakili anak untuk penggal tangan dan kaki. Tapi kalau aku menang, kalian harus janji untuk lepaskan dia. Kau cuma tukang antar makanan. Seberapa percaya diri kau? Tapi, apa kau pandai nyetir mobil balap? Aku nggak setir mobil balap kalian. Aku akan setir mobilku sendiri. Apa? Mobil sendiri? Mobil butut AE86 itu. Usianya harusnya lebih tua dari ayahku. Pria tua ini memang punya kemampuan? Atau otaknya bermasalah? Pria tua. Yakin bahwa mobil 1982 yang butut ini untuk tanding? Aku yang inisiatif. Pak Cakra nggak perlu banyak tanya, bukan? Oke. Kalau gitu hari ini, aku akan kabulkan. Biar kalian kalah dengan yakin. Panggil Haris ke sini. Suruh dia kasih pelajaran ke pria tua ini. Ayah. Apa yang mau kau lakukan? Mobil yang entah kau bawa dari pabrik scrap mana? Mana mungkin bisa menang dari mereka? Gimana kalau ayah kau menang? Mana mungkin? Rooney. Kalau ayah menang kali ini, ke depan, mau dengar ayah. Oke. Kau tunggu saja. Ke Cakra, cuma tukang antar makanan itu. Kau benar mau Haris? Tanding dengannya lagi? Hanya buang waktu. Gak pasti. Aku merasa si Fandi ini agak familiar. Tapi gak ingat siapa dia.
Pria tua, kau yang mau tanding ulang denganku? Ya. Mobil butut kau ini, apa pantas tanding denganku? Ku beri 5 kilometer duluan pun, kau nggak bisa kejar aku. Sudahlah. Enggak, aku pikir kau terbalik. Seharusnya aku yang kasih kau 5 kilometer duluan. Kau tetap nggak bisa kejar. Pria tua ini lebih sombong dari anak kau. Oke, karena begitu sombong, kita main sesuatu yang baru. Tanding waktu. Kita balap sambil tutup mata. Berani? Atau enggak? Berani atau enggak? Oke, aku temani kau main. Ayah, apa lagi yang mau kau lakukan? Balap dengan mata tertutup. Rooney, nggak apa-apa. Karena dia mau main, kita temani saja. Kalau enggak, dia nggak akan puas. Pria tua. Nggak diduga kau cukup berani. Jalan gunung ini. Hanya Yosef, waktu masih muda, yang pernah selesaikan balap dengan mata tertutup. Kalaupun aku. Lihat rekamannya dan latihan 10 tahun. Baru berani coba. Kau langsung setuju begitu saja? Gimana kalau aku bilang? Aku adalah Yosef. Kau hanya tukang antar makan? Malah berani pura-pura jadi Yosef si dewa balap. Pura-pura atau bukan, kau akan tahu nanti. Ayah, Jangan nasihati aku lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu, ada hal yang sudah seharusnya kau tahu. kau. Kau duluan. Pria tua, hari ini aku akan kasih kau lihat. Haris, apa yang dia lakukan? Gak mungkin Kak Haris mau balap dengan mata tertutup pria itu. Apakah Haris sudah gila? Dia sendiri pun nggak 100% yakin. Bukan? Haris, jangan buat aku marah. Boh Gagra, sudah lama mau coba. Balap dengan mata tertutup. Kasih aku kesempatan sekali. Bantu aku hitung waktu. Aku duluan. Ayo. Nggak mungkin. Gimana dia bisa lakukan? Dia benaran bisa nyetir dengan mata tertutup. Sama sekali nggak tertabrak. Lawan ahli seperti Kak Haris, aku mau lihat berapa peluang menang. Ayah kau yang pecundang itu. Sisa satu tikungan terakhir. Percepat. Tantangan berhasil. Durasi 4 menit 32 detik. Haris berhasil. Kak Haris tutup mata. Bisa 4 menit 32 detik. Hebat sekali. Kalau mobil biasa, pasti jatuh ke jurang. Betul. Pria tua itu nggak perlu tanding lagi. Pria tua. Giliran kau. Ayah, Vani. Apa kau baik-baik saja? Aku antar kau ke rumah sakit. Fandi. Fandi. Janji padaku. Jaga Rooney dengan baik. Jangan.
jangan biarkan dia sentuh mobil balap. Nggak usah pedulikan aku. Aku sudah dewasa. Aku perjuangkan sendiri. Yang kau nggak bisa kasih. Kalau ayah menang kali ini, nanti boleh dengar ayah? Oke. Karena takdir nggak bisa berubah. Rooney, aku bantu kau sekali lagi. Ayah, drifting yang bagus. Hanya beruntung saja. Tunggu sebentar lagi. Harusnya sudah nggak tahuan. Berhasil lewati tikungan kedua. Nggak mungkin. Dia berhasil lewati tikungan ke 17. Kulir ini tiap hari lewat sini. Kalau begini terus, dia pasti akan menang. Ayah, tikungan tajam. Lewati kecepatan penuh. Pasti bisa lewat. Dia masih naikkan kecepatan. Mungkinkah dia benar? Lewati tikungan kecepatan penuh? Dia percaya omongan gadis bodoh ini. Nggak benar. Teknik drifting ini, dia adalah dia hanya orang bodoh. Kupikir dia ahli tersembunyi. Rupanya hanya begini. Kumaha dia berani balap? Mata tertutup, lawan Kakaris. Sekarang bagus bukan? Mobilnya rusak. Lihat saja dia tanding pakai mobil apa. Apa yang aku harapkan? 20 tahun ayah jadi tukang antar makanan, mana mungkin adalah ahli. Apa mungkin memperbaiki mobil dengan tutup mata? Konyol, kalaupun dewa balap, juga nggak bisa selamatkan lagi. Hanya mesin terlalu panas. Hanya butuh waktu 2 menit untuk perbaiki. Masih sempat. Kenapa dia begitu paham? Bagian mesin? Apa mungkin dia bisa dengar masalah mesin melalui telinga? Waktu sudah berlalu 2 menit. Sudah susah untuk menang. Benaran diperbaiki. Gimana kalau berhasil diperbaiki? Saya dia udah cek lagi. Gak percaya dia masih bisa menang? Apa? 4 menit 20 detik. Dia menang. Tantangan berhasil. Waktu yang digunakan 4 menit 20 detik. Yang menang kali ini adalah dia. Nggak mungkin. Menang? Si tukang antar makanan. Kok menang dari Haris? Nggak mungkin. Mana mungkin kalah dari tukang antar makanan? Nggak mungkin. Ayah, dia beneran menang. Apa yang kau lakukan? Mana mungkin kau kalah dari pecundang? Perbaiki mobil saja butuh 2 menit. Dia tetap lebih cepat dari Haris. Halo, Pak Wilson, ada sesuatu. Ada apa? Pak Wilson, aku yakin
ketemu orang di Gunung Cemira. Teknik drifting dan pemahaman mesinnya. Didan ya, gak ada yang lebih hebat. Dia pasti Yosef. Apa? Kau yakin? Yakin sekali. Hak Wilson, cepat ke sini. Baik, tunda dulu. Aku segera bawa orang ke sana. Baik. Nona, ahli yang mau kau cari. Lagi di Gunung Cemira. Apa benar? Aku segera ke sana. Cepat, orang yang mau aku cari sudah ketemu. Siapkan mobil. Ke Gunung Cemira. Baik. Rooney, kita menang. Ayo ikut ayah pulang. Ayah, kenapa nggak bohong padaku? Sembunyikan dariku belasan tahun? Apa buat kau merasa ada pencapaian luar biasa? Rooney, ayah bukan sengaja mau bohongi kau. Bukan sengaja. Apa kau tahu kenapa aku berusaha keras latihan mobil? Karena aku mau jadi legendaris. Seperti juara 9 kali. Bukan seperti kau, yang bahkan nggak bisa lindungi ibuku. Rooney, aku tahu aku bersalah pada kau. Lebih bersalah pada ibu kau. Masih berani ungkit ibuku? Ibuku mati karena kau. Mobilmu begitu hebat. Ya kenapa bahkan nggak bisa lindungi ibuku? Rooney, sekarang ayah masih nggak bisa kasih tahu kau. Yosef, dia nggak mau bilang. Aku bantu dia bilang. Sudah bertahun-tahun. Apa akhirnya tetap nggak bisa hindari? Dia adalah Wilson. Bos di balik dewa balap legendaris. Menang 9 kali berturut-turut. Pak Wilson, kau sudah datang. Yosef, bertahun-tahun. Sembunyi di mana-mana. Apa menarik? Yosef? Ayah, kau adalah Yosef. Anak nakal, harusnya kau nggak tahu. Bukan, ayahmu dulunya juara 9 kali. Turut. Cukup. Rooney, aku bukan siapa-siapa. Wilson, dendam lama tak perlu dibawa sampai generasi selanjutnya. Sekarang aku hanya tukang antar makanan. Nama aku Fandi. Fandi? Nama yang bagus. Tapi, masalah dulu, apa kau kira bisa ditutupi dengan sekedar kata dendam? Kau tahu pertanding itu rugi berapa banyak? Kau tahu selama ini. Sulitnya aku cari kau. Dulu aku yang besarkan dan angkat kau. Gimana dengan kau? Gak tahu. Terima kasih. Saat ku butuh kau kalah, kau malah pilih menang. Betul. Dulu memang kau yang besarkan aku. Tapi kecuali pertandingan terakhir, aku tanya pada diriku, apa aku bersyukur pada kau? Sudah bertahun-tahun berlalu. Apa lagi mau kau? Mau apa lagi? Bukannya kau sangat kompetitif? Bukannya kau suka menang? Hari ini aku akan tanding dengan kau. Apa kau berani? Oke. Selama bisa selesaikan semua masa lalu, aku tanding dengan kau. Kau mau gimana tanding? Mudah sekali. Tanding dengan lepaskan rem. Apa maksudnya? Lepas rem. Ini, Pak Wilson, Anda terlalu tinggikan dia. Pria tua ini hanya beruntung. Makanya menang. Kau adalah dewa balap. Terbaik dunia generasi pertama. Mana mungkin dia bisa tanding dengan kau? Betul Pak Wilson. Dia cuma tukang antar makanan. Mana ada hak tanding dengan Anda? Diam. Apa kalian lagi ajari aku bertindak? Nggak berani. Jangan kira aku nggak tahu. Rahasia kau menang dulu adalah nggak rem di tikungan. Kau jago sekali trik ini. Hari ini aku gunakan teknik yang paling kau familiar untuk buat kau kalah telak. Baik, tanding saja.
Pak Wilson, sudah potong. Pria tua, kali ini kau akan mati. Berani setujui semua. Kau nggak pikir, apa kau punya kemampuan itu? Jalur ini memang susah. Hanya Ali. Seperti Pak Wilson, baru bisa lewati jalur ini tanpa rem. Kau hanya tukang antar makanan. Sehebat apapun kau, tetap nggak bisa dibandingkan dengan Pak Wilson. Nak, jalur Gunung Cemira ini. Aku latihan lebih lama 10 tahun dari kau. Aku tahu persis semua tikungan. Hati-hati. Jangan sampai aku habisi kau. Cuma kau saja. Bagus sekali. Kau tetap sombong. Seperti dulu. Aku mau lihat hari ini. Gimana aku tabrak kau jatuh ke jurang. Dan buat kau mati. Ayah, kalau nggak bisa lawan, kita nggak usah tanding lagi. Aku sudah kehilangan ibu. Aku nggak boleh kehilangan kau lagi. Tenang saja, Rooney. Percaya sama ayah. Pria tua ini memang cari mati. Apa kedua peserta sudah siap? Pertandingan dimulai. Ayah, bagus sekali. Baru saja mulai sudah perlebar jarak. Bukan apa yang sedang Pak Wilson lakukan. Performa mobilnya lebih bagus. Kenapa malah tertinggal? Kat Kakra, kau pikir Pak Wilson serius lawan orang ini? Sengaja tertinggal dan mau tabrak aku dari belakang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Trikmu masih memalukan. Ayah, rute mobil belakang sangat aneh. Pria tua, ini saja kemampuanmu. Pura-pura apa kau? Ayah, dia mau tabrak kau keluar jalur. Ini bukan tanding, cuma main mobil-mobilan. Gadis, kalau kau merasa sedih, kau boleh nangis di rumah. Sekarang masih awal. Nanti waktu ayah pecundang kau jatuh ke jurang, kau punya banyak waktu untuk nangis. Ayah, kita akui kalah. Nggak usah tanding lagi. Mau kabur? Aku belum puas main. Ayah, Hebat Pak Wilson. Permainkan si tukang antar makanan. Seperti main anjing, buat dia ditabrak sampai nggak bisa hindari. ini jalur gunung. Kalau ayahku kenapa-kenapa, tak kalian bayar nyawa. Salahkan ayah pecundangmu yang nggak tahu diri, singgung orang yang nggak seharusnya. Tenang saja, kalau ayah kau mati. Selanjutnya adalah kau. Ayah, di depan belokan tajam, kau terus akan kecelakaan. Sudah puas. Dendam selama ini sudah seharusnya diselesaikan. Ayah, Rooney, selama ini aku terlalu kekang kau. Aku juga tahu, walau kau adalah anak perempuan, tapi kau sangat suka mobil balap lebih dari anak laki-laki. Mulai sekarang, kau lakukan apa yang mau kau lakukan. Kejar impian kau. Hari ini, di sini, ayah akan kasih penjelasan.
Mati sana. Apa? Rupanya kau bisa lewati tikungan dengan terbalik. Kenapa kartu kau nggak terbatas? Kenapa? Dari abu jadi debu. Akhirnya semua selesai. Ayah. Bagus. Cepat panggil ambulan. Cuma kemampuan begini. Malah mau main nyawa dengan bos kami? Gadis, waktu Pak Wilson jadi dewa balap, ayah kau, si pecundang itu masih nggak tahu antar makan di mana. Kalah dari Pak Wilson. Kehormatan bagi ayah pecundangmu. 40 tahun ini tak sia-sia. Ini, ada apa ini? Kenapa begini? Kenapa dia? Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Bukannya ayah baik-baik saja? Kau nggak mati? Tadi yang tabrakan. Pak Wilson. Cepat panggil ambulans. Ayah, rupanya kau hebat. Aku juga mau jadi ahli sepertimu. Jadi, dewa balap seperti Yosef. Apa bagusnya jadi dewa balap? Lihat, itu adalah akibat terlalu obsesi. Jadi dewa balap. Sekarang sudah waktunya. Pulang sama ayah, bukan? Ayo. Ayo, makan. Ayah, gimana kau bisa? Tiap hari antar makanan. Tapi kemampuan balap tetap begitu bagus? Aku hanya beruntung. Wilson, dewa balap generasi pertama, kalaupun kalah, kemampuannya tak bisa diremehkan. Beruntung saja tak cukup menang. Ayah, apa kau punya hubungan dengan Yosef? Kan yang menang juara 9 kali. Apa mungkin kau adalah murid Yosef? Ya, kan? Aku tahu. Ayah, nggak peduli siapapun kau. Kedepannya kau adalah idolaku. Masalah Wilson baru selesai, nggak seharusnya Rooney tahu. Identitasku dulu. Tunggu semuanya selesai. Baru ayah kasih tahu semuanya pada kau. Walau kali ini kita menang, tapi aku beneran mau ikut turnamen balap mobil. Tapi kita nggak punya klub. Ayah, menurut kau, apa aku bisa capai impianku? Sudahlah. Aku nggak persulit kau lagi. Kau tukang antar makanan. Mana tahu klub balap mobil? Anak bodoh ini. Ayah punya satu cara. Benaran? Cara apa? Aku kenal seseorang, dia pasti punya cara. Siapa? Maria Sari. Maria, bos klub balap mobil terbesar di Dania. Maria, bos klub balap mobil terbesar di Dania. Ayah, kan kau beneran kenal dia? Aku nggak percaya. Apa kau tahu dia tinggal di mana? Aku malah percaya omongan kau. Kalau enggak, aku antar kau pergi temui dia. Ayah, makin omong, makin keterlaluan. Kita semua tahu di mana klub Nona Maria. Tapi apa dia bersedia temui kita? Pergi saja bakal tahu. Ayah, ini klub balap mobil nasional terbesar, mengesankan sekali. Nona Maria, ini pasti juga penggemar Yosef. Tapi apa dia beneran akan temui kita? Hei, kalian berdua. Hei, kalian berdua. Geng dari mana? Salah satu baru legal, satu sudah tua, bahkan nggak punya baju balap. Untuk apa datang ke sini? Yang hebat nggak pernah mengeluhkan lingkungan. Sedangkan kalian, sok tapi nggak berprestasi. Dek, aku bawa anakku. Hari ini datang ke sini. Untuk gabung di klub Nona Maria.
Nona Maria, kau kenal Nona Maria? Jangan ambil keuntungan di sini. Sudah ketemu pemilik AE86 itu? Kamera pengawasan rusak, sudah minta tim untuk perbaiki. Kamera pengawasan sudah kembali. Cepat lihat siapa dia. Dia nyetir dengan mata tertutup. Dia. Pasti dia. Sudah bertahun-tahun. Yosef. Akhirnya, aku temukan kau. Cepat, balik ke klub. Nggak lihat, kalian yang begitu miskin, malah bilang kenal Nona Maria. Kami banyak ketemu orang kayak kalian. Kalau kau kenal Nona Maria, aku adalah Yosef. Kami beneran cari Nona Maria, ada urusan penting. Sudahlah, bukannya cuma mau gabung ke klub kami. Boleh, tapi kalian harus lewati aku dulu. Gimana? Apa berani tanding? Tanding saja. Oke, melebih-lebihkan diri. Hari ini biar kalian tahu, tempat yang boleh dan nggak boleh didatangi. Sekarang mulai, eliminasi pertama. Bandingkan keterampilan kontrol. Hanya satu pembalap per tim. Pembalap lewati 8 tikungan. Berturut-turut bersama gunakan ban untuk buka tutup botol. Tim yang buka tutup botol lebih banyak yang menang. Apa? Buka tutup botol pakai ban? Bukannya tadi kau hebat berbual? Kenapa sekarang sudah takut? Siapa bilang aku takut? Walau biasa banyak latihan drifting, tapi aku nggak pernah. Coba buka tutup botol. Gimana menang? Rooney, kalau enggak, ayah yang lakukan. Ayah, kau tenang saja. Aku terus pelajari. Video tanding Yosef, juara 9 kali. Aku sudah lama bisa. Teknik driftingnya. Aku nggak lebih lemah dari mereka. Tuan Marcel, mereka ini datang untuk buat masalah. Nanti kita biarkan mereka lihat apa itu kemampuan kalah telak. Klub kita nggak bisa dimasuki sembarang orang. Aku mau duel dengan dia. Duel? Duel undangan khusus. Pemrakarsa bisa minta kedua pihak kecepatan. Lebih cepat, aku wajibkan kecepatan. Nggak boleh lebih rendah dari 180. Kecepatan nggak boleh lebih rendah dari 180. Mau pakai ban buka tutup, kecepatan masih minimal 180. Marcel, jangan bercanda. Juara kedua provinsi, kau ajukan. Syarat ini bukannya tindas gadis ini? Betul. Nggak lihat mobil apa yang mereka gunakan. Satu bantalan rem kita saja. Sudah bisa beli 10 mobil mereka. Sekarang sudah tahu takut? Siapa bilang aku takut? Hari ini, aku harus ketemu Nona Maria. Keras kepala. Buka 3 lagi. Hebat sekali. Kak, tadi kau hebat sekali. Putaran terus-menerus yang sulit, kau tak turunkan kecepatan. Jika buka 28 tutup berturut-turut, tantangan berhasil. Kecepatan 187. Buka 28 tutup botol. Peserta selanjutnya. Sudah saat kalian pecundang. Kau aku nggak salah lihat, bukan? AE86
Ayat 86. Kalian datang tanding atau antar barang. Kalian sepadannya. Kendarai mobil begini, malah nggak malu datang ke klub kami. Belum pasti siapa yang menang. Bukannya 180 di tikungan. Apa yang susah? Suspensi mobil ini buruk. Jangankan buka tutup. Tak mungkin tikungan 180. Kalau anakku setir A-Track F1 Ugain lebih cepat dari mobil balap kalian. Dan buka tutup botol lebih banyak. Bukannya kalian malu? Kau. Dasar tua bangka. Tuan Marcel, biarkan saja. Susah bujuk dengan kata-kata. Karena mereka mau permalukan diri sendiri. Biarkan saja mereka. Lama nggak nonton lelucon. Rooney, tikungan pertama. Jaga kecepatan 180. Dekati trotoar, lewati belakang ke mobil. Dengan begitu, tutup paling banyak dibuka. Dekat trotoar? Kau nggak takut diri sendiri terbang? Aku sudah tahu, Ayah. Mulai. Baru buka 3 tutup. Tikungan pertama saja sudah begitu sulit, dia pasti habis. Di tikungan kedua. Tikungan kedua, lepas agak lambat. Pertahankan kecepatan saat tikungan. Ayah, aku berhasil buka 5 tutup. Tikungan selanjutnya lepas lebih cepat. Putaran 70 derajat. Tikungan kelima, gunakan teknik tikungan sebelumnya. Ayah, terbuka semua lagi. Tikungan kelima, dia nggak buat kesalahan. Mungkin antar makanan, bisa latih kemampuan. Latihan apa? Ayah, sepertinya aku sudah kuasai tikungan. Segera tikungan terakhir. Tutup botol di tikungan terakhir paling banyak. Tikung dengan kecepatan penuh. Percaya pada ayah. Oke. Dia masih naikkan kecepatan. Kalau dia terus begitu, cepat atau lambat dia bakal tabrak semua botol sampai jatuh. Ayah, aku sudah buka semua. Nggak ada yang tertinggal. Tantangan berhasil. Kecepatan rata-rata 190. Buka 30 tutup botol. Ayah, aku sudah berhasil. Aku lewati diriku sendiri. Buka semua tutup botol. Tak satu pun botol tumbang. Bagus. Pecundang jiplak rute Marcel untuk lewati. Apa yang patut dibanggakan? Apa mungkin kalian nggak terima kekalahan? Benar gadis liar. Yang nggak berpengalaman. Baru menang sekali. Sudah begitu sombong. Dua sampah entah dari mana, beraninya ikut seleksi klub grup Sari. Lain kali, nggak akan beruntung lagi. Babak kedua, kita adu rem. Agar adil, keduanya pakai mobil yang sama. Kecepatan mobil harus di atas 200 rem sebelum garis finish. Makin dekat, makin baik. Kenapa tetap trik yang sama 20 tahun lalu? Ayah, aku pernah latihan teknik ini. Ada peluang menang. Gunakan ini sebagai titik akhir. Apa menariknya? Di ini saja. Kita main lebih besar. Kita ganti garis finish. Jadi itu. Siapa tabrak? Bakal mati? Gimana? Siapa tabrak mati? Karena aturan mendadak, aku hukum diriku. Aku sendiri lawan kalian berdua. Jika nilai salah satu kalian lebih baik dariku, aku kalah. Adil? Bukan?
Kami. Tentu saja. Demi pertimbangan, salah satu baru legal, yang satu sudah tua. Kalau takut, boleh nyerah. Lalu, enyah dari sini. Selamanya nggak boleh masuk ke klub lagi. Oke. Karena kau mau mati, aku akan kabulkan kau. Rooney, ini terlalu bahaya, kau nggak boleh ikut. Ayah, sudah seperti ini? Apa kau masih nggak percaya kemampuanku? Bagus, bagus. Karena begitu, aku duluan. Dengan kecepatan dia ini, sudah lewatkan titik rem terakhir. Nggak tentu. Ayah, apa kata kau? 3, 2, rem. Hebat! Maaf, Dick. Bertahun-tahun, aku nggak pernah lihat yang bisa jarak 1 sentimeter doang. Hanya kemampuan, rata-rata kami saja. Kalian, siapa yang tanding? Cepat. 1 sentimeter? Hanya 10 sentimeter dari titik rem. Aku harus latihan. Berapa tahun lagi? Baru bisa kejar? Aku saja, ini terlalu bahaya. Ayah, percaya padaku. Aku mau buktikan kemampuanku. Kita bisa masuk klub grup Sari. Rooney, aku kasih petunjuk. Suara ini nggak benar. Hentikan. Rooney, hentikan. Cepat rem. Cepat rem. Rooney, ada kecelakaan di lintasan. Rooney, ayah nggak berhasil lindungi kau. Ayah pantas mati. Rooney, Ayah, kau harus menang kali ini. Kita memang miskin, tapi kita nggak boleh ditindas orang. Harus berjuang. Apa yang kau lakukan? wasit. Mereka lakukan kecurangan di mobil. Mereka potong rem. Ini pembunuhan berencana. Batalkan kesempatan tanding mereka. Kau bilang kami potong rem? Apa kau punya bukti? Kalau nggak ada, mending diam saja. Basit, aku anggota klub kita. Dibandingkan dengan tukang antar makanan ini, Nona Maria bakal lebih bela siapa? Nggak perlu aku kasih tahu, bukan? Betul. Kecelakaan tadi adalah kesalahan pengemudi. Apa kata kau? Nona Maria, Cahyo dan ayahnya datang, lalu kelahi dengan Marcel. Apa kata kau? Namanya Cahyo? Pasti dia. Cepat antar aku ke sana. Cukup. Jangan bersikap nggak berdaya di sini. Semuanya berbau di sini. Lagi pula, anak kau sendiri yang nggak punya kemampuan. Enyah dengan patuh dari sini. Kau masih mau ketemu Nona Maria? Aku kasih tahu. Mimpi saja. Kau. Apa mau kau? Sudahlah. Aku boleh kasih kesempatan tanding ulang. Kau boleh tanding lagi. Bawa kita bawa apa? Menurutku,
Nggak perlu. Bukan? Kau tahu sendiri gimana kemampuan kau. Klub kami bukan untukmu. Tukang antar makan seperti kau. Cepatnya. Betul. Anak SMA, tukang antar makan, mau masuk klub profesional. Memang nggak tahu diri. Kau sudah nggak tahan. Kau memang hanya pecundang. Yang cuma bisa sembunyi di belakang anak kau. Anak kau lebih berani dari kau. Ayo pergi. Berhenti. Aku lawan kau. Babak ketiga. Kalau kalah, kau bersujud di bangsa anakku dan minta maaf. Oke. Aku mau lihat apa kemampuan kau. Pria tua, aku kasih tahu. Aturan balapan dulu. Sebelum balapan mulai, pilih mobil depan atau belakang. Mobil depan tak dilewati saja, itu menang. Mobil belakang cukup lewati sekali. Sudah menang, seangku pilih mobil depan. Mobil depan gampang menang. Kalau enggak, nanti tersebar. Bakal buat orang salah paham. Aku tindas pecundang kayak kau. Nggak perlu. Aku pilih mobil belakang. Ini, aku pikir kau memang bodoh. Sudah begini masih pilih mobil belakang. Aku lihat kau merasa anak kau. Kalah nggak cukup telak. Sudah kasih tahu mobil depan gampang menang, dia masih pilih sembarangan. Apa maksud kau? Aku biarkan kau duluan 5 tikungan. Kalau nggak bisa kejar kau, anggap aku kalah. Pria tua, aku pikir kau sudah gila. Tanding biasa saja nggak mungkin menang. Malah naikkan kesulitan. Aku lihat dia mau sengaja kalah. Dan masuk rumah sakit sama anaknya. Kau, biarkan aku 5 tikungan. Masih mau menang dariku? Mimpi saja kau. Kalau kau merasa nggak cukup, aku boleh biarkan 8 tikungan. Pria tua, kau nggak hanya sudah tua, tapi juga keras kepala. Kau lagi provokasi aku, bukan? Paham, tingkat kesulitan ini, mungkin hanya dewa balap ada peluang menang. Aku sarankan pilih mobil depan saja. Kalau enggak, anak kau yang dirawat. Kalau tahu kau seroboh, mungkin bakal emosi sampai muntah darah. Nggak perlu. Ayo. Mulai. Di depan tikungan ke-8. Dia berhasil kejar. Berhasil kejar apanya? Masih jauh. Ayah pecundang. Kalau aku jadi anaknya, bakal benci banget sama dia. Benaran berhasil kejar. Mobil buruk itu kecepatan hampir sampai 300. Benaran bisa kejar. Pria tua ini memang punya kemampuan. Tikungan ke-7 masih belum singkirkan. Gak guna. Dia sudah biarkan 8 tikungan, malah bisa kejar. Hampir finish. Kalah. Orang bodoh ini, kalau pilih mobil depan, masih ada kemungkinan untuk menang. 2 tikungan lagi. Setelah tikungan ke-8, tikungan selanjutnya makin sempit. Kalau masih mau kejar aku, nggak akan bisa. Kesempatan potong terbaik di depan. Nggak tahu dia bisa tahu. Sayang sekali, aku adalah yang terhebat di tim. Bahkan kakakku pun nggak lebih hebat dari. Masih mau kejar aku? Mimpi saja. Mana orangnya?
teknik drifting ini. Yosef, memang kau. Teknik drifting ini. Yosef, memang kau. Aku umumkan, yang menang babak kali ini adalah Fandi. Nggak mungkin. Mana mungkin aku kalah dari pihak tua ini. Kau sudah kalah. Sesuai perjanjian, berlutut dan minta maaf pada anakku. Aku nggak kalah. Aku nggak kalah. Aku sudah tahu. Pasti kau curang. Curang? Betul. Jalur ini ada titik buta kamera pengawasan. Kau pasti curang di titik buta dan ambil jalan pintas. Bagus. Hampir saja biarkan kau lolos. Orang seperti kau mau masuk ke grup sari. Mana mungkin Tuan Marcel kalah dari pria tua seperti kau? Wasit. Pria tua ini curang. Segera batalkan. Nilai dia. Mana buktinya? Bukti? Buktinya, waktu kau kejar aku, kecepatanmu kapai 270. Kondisi begini, dewa balap datang pun nggak akan terjadi. Jadi, kau kalah babak ini. Kalian berdua, usir dia keluar. Hentikan. Nona Maria, Anda sudah datang. Sudah lihat? Nona sudah datang. Kau bakal mati. Apa yang kalian debatkan? Nona Maria, gini, si tukang antar makanan ini nggak tahu diri bawa anaknya buat masalah di klub kita. Dia juga bilang mau ketemu Anda. Tapi Anda tenang saja. Aku pikirkan cara untuk kasih pelajaran ke mereka. Apa? Kau berani kasih dia pelajaran? Hubungan Nona dengan si tukang antar makanan ini nggak biasa. Aku harus segera kasih tahu semuanya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nona, tenang saja. Anaknya sudah masuk rumah sakit. Aku izin dia. Jangan sampai dia singgung Anda. Oke, aku sudah paham. Kau tak cuma masukkan anaknya ke RS, sekarang mau usir dia juga? Betul, Nona. Tuan Marcel lakukan ini demi klub. Berharap suatu hari jadi ketua klub. Marcel, mau jadi ketua klub, bukan? Gak berpengetahuan. Apa kau tahu siapa dia? Nona, apa maksud Anda? Dia bukannya Hana. Dia adalah... Nona, namaku Fandi. Sudahlah. Pertandingan kalian ini 3 babak. Apa mungkin kau bahkan gak punya kemurahan hati ini? Apa kalian bertiga gak sanggup kalah? Kalau gak keberatan, aku umumkan. Pertandingan ini dimenangkan Fandi. Selamat bergabung di klub grup Sari. Aku akan selidiki kau curang saat balapan. Sekarang aku umumkan, kau dipecat. Selain itu, akan kuperintahkan seluruh klub dilarang bekerjakan. Orang berkarakter rendah seperti kau, berani terima kekalahan. Segera ke rumah sakit, minta maaf anaknya. Aku. Apa yang kau lakukan? Buka, omong baik-baik. Nona. Aku pergi. Aku pergi. Ayah, apa kau menang? Apa kau sudah ketemu Nona Maria? Menang. Aku tahu kau pasti bisa. Nona Maria. Nona Maria. Kenapa kau datang? Rooney, selamat berhasil bergabung di klub grup Sari. مع سؤال مساء تاريخ masuk. Itu. Maaf.
Nggak seharusnya aku. Rusakkan mobil balap kau. Sampai buat kau masuk rumah sakit. Kau hampir bunuh Rooney. Berlutut dan minta maaf. Aku. Sudahlah. Rooney, Ayah, aku nggak mau kau dendam lagi. Karena balapan. Aku sudah nggak apa-apa. Kau pergi saja. Aku nggak mau lihat kau lagi. Aku peringatkan kalian. Kalaupun kau bergabung di klub, belum tentu adalah hal baik. Dewa balap Janira datang ke Dania 7 hari lagi. Ikut turnamen global. Kalau tak bisa kalahkan dia, klub kalian takkan bertahan. Dewa balap Janira? Betul. Kalian kira industri mobil Dania belakangan. Terus tekan Janira. Karena kalian, aku kasih tahu, industri mobil Janira hanya takut satu orang. Yaitu, Yosef Cahyo. Sayangnya, orang legendaris itu sudah nggak muncul 20 tahun. Kecuali di antara kalian ada yang bisa kalahkan dia. Kalau enggak, gelar pembalap tercepat di Aira akan jadi milik Janira. Ayah, kau percaya aku pasti bisa. Oke, kasih tahu dia seminggu lagi. Aku tunggu dia di turnamen Dania. Oke. Rooney, klub kami bakal didukung kau sepenuhnya untuk ikut turnamen. Kasih tahu apapun permintaan kau. Terima kasih, Nona Maria. Panggil Bibi Maria saja. Ayah, menurutmu, jika aku juara, mungkinkah bertemu Yosef? mungkin benaran bisa. Ayah janji, kalau kau menang, aku akan kasih tahu sebuah rahasia. Oke? Oke. Janji ya. Kau istirahat, aku datang agak malaman. Rooney, ambil uang ini. Bibi, apa yang kau lakukan? Uang ini untuk kau dan ayah kau beli mobil. Ayahmu pasti tak mau. Jangan merasa tertekan. Kau juga demi klub. Semangat. Aku yakin kau pasti akan bawa kehormatan. Untuk klub di turnamen, kau cepat istirahat. Aku datang jenguk kau 2 hari lagi. Fandi. Aku harus panggil kau Fandi. Atau panggil kau Yusef? Berhenti goda aku. Yosef sudah masa lalu. Sekarang, aku adalah Fandi. Walau 20 tahun berlalu, kau tetap menawan seperti dulu. Kemampuan sama sekali nggak melemah. Kapan kau berencana kembali? Aku masih mau jadi tukang reparasi kau. Terima kasih niat baik kau. Eraku sudah berlalu. Sekarang aku cuma mau temani Rooney. Untuk gapai impiannya. Oke. Kalau butuh sesuatu, katakan saja. Aku akan berikan semua dukungan. Kali ini Rooney bisa bergabung di klub. Kau sudah bantu banyak sekali. Kalau dulu nggak ada kau, yang mana mungkin aku bisa sampai di posisi hari ini. Tanpa kau, klub ini takkan ada. Rooney bisa bergabung di klub kami, aku bisa bantu kalian. Adalah kehormatan untuk kami. 20 tahun berlalu, hanya kau yang tahu identitas asliku. Terima kasih sudah bantu aku. Sembunyikan rahasia ini. Kapan kau berniat? Kasih tahu Rooney mengenai identitas asli kau? Aku pikir mungkin segera. Waktu dia dapat juara. Lihat, Rooney menang. Rooney menang? Ayah, aku adalah dewa balap generasi terbaru. Akhirnya aku bisa kejar jejak juara 9 kali. Rooney, isi selamat. Bukannya ini berkat dukungan Bibi? Ayah, kau bilang kalau aku dapat juara, kau akan kasih tahu rahasia. Apa itu? Oke, ikut aku.
Ayah, kau adalah Yosef. Ayah, kau beneran Yosef. Rupanya hari itu kau bilang, ada kesempatan ketemu Yosef, bukan lagi bercanda. Yosef, aku sudah tunggu kau begitu lama. Apa kau bersedia nikahi aku? Setuju? Setuju. Setuju.